warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang saya akan mengunjungi salah satu museum yang ada di Banyuwangi. Museum ini terletak satu kompleks dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi. Museum Belambangan ini termasuk museum umum karena di dalamnya tidak hanya menyimpan satu jenis benda saja. Daripada kalian penasaran, ikut aku masuk ke dalam yuk, kita lihat ada apa aja di dalam. Nah, ini ada di depan museum. Kita lihat yuk, itu apa ya di sana. Kereta Kiai Rajapeni buatan kerajaan Inggris oleh Pakubuwono X beserta permaisuri digunakan berkeliling setiap hari Kamis sambil membawa uang logam untuk dibagikan kepada warga. Kusir atau pengendali kereta kuda tersebut berasal dari Banyuwangi. Karenanya, oleh pihak Keraton Surakarta Hadiningrat, kereta Kiai Rajapeni dihadiahkan kepada masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Kemudian diletakkan di Kompleks Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi hingga sekarang. Nah, teman-teman, sekarang saya akan masuk ke Museum Belambangan. Kayaknya lewat sini dah masuknya. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam museum. Ini adalah cawan berkaki Pringgakusuma. Diketahui bahwa cawan ini milik Kanjeng Raden Tumenggung Pringgakusuma yang memerintah Banyuwangi tahun 1867 sampai 1881. Pada bagian dasar cawan terdapat sosok anak laki-laki Eropa mengenakan kain dari pundak kanan, pinggang hingga kemaluan. Sikap tangan seolah-olah menyangga cawan dengan kaki menjuntai ke bawah. Posisi anak laki-laki tersebut duduk pada sebuah bidang berbentuk silindris dan disangga oleh 4 buah kaki. Ini adalah Lontar Yusuf, sebuah manuskrip beraksara Jawa, terbuat dari daun tal atau palem. Lontar ini berisi riwayat Nabi Yusuf. Ini adalah patrem, keris kecil yang digunakan oleh kaum perempuan di tanah Jawa. Cara membawa senjata ini ada 2 cara, yaitu diselipkan di pinggang atau dijadikan tusuk konde. Ini adalah gamparan, sandal tradisional orang Belambangan. Benda ini terbuat dari kayu dan digunakan oleh kaum perempuan.
Ini adalah peninggalan Candi Macan Putih. Bukti eksistensi Candi Macan Putih berasal dari lukisan Nicolaus Engelhardt tahun 1802 Masehi yang menggambarkan reruntuhan bangunan di kompleks candi terbuat dari batu bata putih dan dikelilingi tembok bata merah. Sementara itu, Dr. Frederick E.F. dalam catatannya tahun 1849 mengatakan Candi Macan Putih memiliki panjang 36 kaki, lebar 12 kaki, tinggi 12 kaki, dan dibangun di atas sebuah pondasi batu kali berbentuk segi empat. Tembok-temboknya terbuat dari batu kapur yang terukir dengan sempurna. Sebuah pancuran kecil dan beberapa saluran air digunakan untuk mendukung aktivitas ritual dan upacara keagamaan. Candi ini digunakan masyarakat Belambangan untuk tempat pemujaan kepada Dewa Siwa. Johannes Muller pada tahun 1859 mencatat bahwa di dalam Candi Macan Putih terdapat arca Trimurti atau Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Arca tersebut terbuat dari batu konglomerat vulkanik berwarna putih. Tidak jauh dari Candi Induk ditemukan banyak sekali fragmen-fragmen bata, candra sengkala, dan hiasan kala. Ia mengatakan gaya Candi Macan Putih memiliki kesamaan dengan gaya arsitektur Candi Majapahit di Jawa. Kalau yang ini namanya Jalatwara. Benda yang terbuat dari tanah liat berbentuk potongan tubuh manusia berperut buncit. Benda ini pada masa lalu berfungsi sebagai pancuran air. Ini adalah beliung persegi, alat batu yang berasal dari periode Neolitik tahun 3500 sebelum Masehi. Beliung ini telah diserpih, diupam, dan memiliki bidang tajam. Ini adalah manik-manik, perhiasan yang digunakan untuk bekal kubur. Masyarakat prasejarah ketika itu percaya adanya kehidupan setelah kematian. Ini adalah arca megalitik, arca dari periode Megalitikum. Digambarkan dalam posisi bersila dan wajah terlihat sederhana. Arca ini pada masa lalu berfungsi sebagai sarana pemujaan kepada roh nenek moyang. Lalu yang ini namanya batu dakon. Batu yang memiliki lubang berjumlah 3 buah. Benda ini ditemukan di desa Kebon Dalem, Kecamatan Bangorejo. Berfungsi untuk menghitung pranata mangsa dan permainan dakon. Berdasarkan bukti arkeologis, peradaban klasik di ujung timur Jawa cenderung dipengaruhi oleh budaya Majapahit. Sampai sekarang, bukti pengaruh itu masih bisa ditilik dari keberadaan artefak tanah liat dari situs Gumuk Kelinting Muncar dan situs Macan Putih Kabat. Kedua situs tersebut mempresentasikan arca pemukiman dan peribadatan abad 14-15 Masehi. Pada masa itu, masyarakat Belambangan menganut Hindu, Siwa, dan Buddha Mahayana. Unsur Siwaisme diwakili artefak Linggayoni yang merupakan simbol dari aspek kesuburan atau penciptaan alam semesta. Linggayoni itu terbuat dari batuan andesit dan terdiri dari 3 bagian atau lingga sempurna.
Sedangkan unsur Budaisme di Belambangan diwakili oleh artefak stupika, tablet, dan materai yang ditemukan di situs Gumuk Kelinting. Ketiga artefak ini selain berfungsi sebagai sarana persembahan kepada Sang Buddha, juga difungsikan sebagai bekal kubur karena di bawah stupika, tablet, dan materai tanah liat itu terdapat fragmen rekaman usia dari abad ke-14 Masehi. Ini adalah wadah air, benda dari tanah liat dengan ornamentasi garis timbul sejajar dan bergelombang. Wadah air ini pada masa lalu digunakan untuk sarana pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Ini adalah kendi susu. Benda ini berasal dari Majapahit, digunakan untuk wadah air dalam pelaksanaan upacara keagamaan Hindu atau Buddha. Ini adalah jambangan. Keberadaan bak atau jambangan air ini memiliki nilai penting yang dapat memberikan gambaran sejarah mengenai aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat di Blitar pada masa lalu, khususnya masa klasik Hindu-Buddha. Bak air ini merupakan wadah terbuka yang berfungsi untuk tempat penampungan air, kemungkinan merupakan sarana dalam kegiatan upacara adat tertentu. Jambangan ini ditemukan di Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Kalau yang ini namanya kemuncak. Kemuncak merupakan hiasan atap bangunan yang terbuat dari tanah liat dan cenderung hanya digunakan sebagai unsur estetika semata. Pada bagian permukaan benda ini terdapat sejumlah hiasan atau ornamentasi yang menjadi sumber inspirasi motif batik. Bangunan profan yang memiliki hiasan kemuncak seperti rumah joglo dan tajuk, sebagaimana ditunjukkan oleh salah satu relief koleksi Pusat Informasi Majapahit atau PIM di Trowulan, Kabupaten Mojokerto yang beratap tajuk. Bagian badannya merupakan bangunan terbuka dengan 4 buah tiang. Bagian kakinya merupakan bangunan berkolong, terdiri dari lantai umpak yang berjumlah 4 buah dan batur. Kemuncak ini ditemukan di Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Kalau yang ini namanya jobong. Jobong merupakan salah satu alat rumah tangga terbuat dari tanah liat yang berfungsi seperti gorong-gorong pada sumur masa kini. Benda seperti ini banyak ditemukan pada situs-situs pemukiman masa Majapahit, sebagai bukti bahwa ketika itu masyarakat telah memiliki pengetahuan yang cukup maju di bidang tata guna air. Untuk keramik-keramik ini bagaimana, Mas? Peninggalan Ya. dari apa? Keramik yang ada di sini adalah keramik dari Eropa dan Cina. Ini merupakan bukti adanya keterkaitan antara Belambangan dengan Chinese berupa hubungan dagang. Di sini ada dinasti Ming, ada dinasti Qing, dan ada Eropa. Ini penemuannya di mana aja, Mas? Biasanya ini hibah juga, dan kemudian ada beberapa yang kami temukan waktu penelitian. Mas, ini jadi pakaian apa ya, digunakan oleh siapa? Ya, ini adalah koleksi kami berupa baju bupati. Iya. Jadi
Jadi baju ini kami peroleh dari hibah masyarakat yang kebetulan masih keturunan dari bupati-bupati yang ada. Sekitar tahun berapa ini ya? Perolehannya atau bagaimana? Iya, perolehan Perolehannya tahun 70-an. Oh, tahun 70. Berarti mulai tahun 70-an itu udah disimpan di sini? Sudah. Oh.